Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Safira. Saya mahasiswi dari Universitas Pelita Bangsa. Untuk memenuhi UTS saya, kali ini saya akan membuat video presentasi untuk mereview data mining. Di video-video sebelumnya, saya selalu membahas data mining, dan kali ini kita akan membahas sedikit saja tentang apa sih itu data mining. Lalu kita lanjut ke pembahasan yang lain. Kita langsung masuk saja ke pembahasan awal. Yang pertama, data mining. Apa sih itu data mining? Data mining adalah suatu metode untuk menemukan pola tertentu dari kumpulan data yang berjumlah besar. Terus bidang ilmu yang mempelajari data mining itu ada 4. Pattern recognition, machine learning, statistik, database teknologi. Lalu kita akan mereview metode data mining. Metode data mining itu ada 7. Yang pertama ada classification, association, clustering, regression, forecasting, sequencing, descriptive. Kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang bidang ilmu data mining. Karena kita sudah membahas tentang data mining di beberapa video yang lalu, jadi saya hanya mereview sedikit saja apa itu data mining dan metode dari data mining. Kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang bidang ilmu data mining. Yang pertama, yang kita akan pelajari kali ini adalah pattern recognition, yaitu merupakan keterampilan untuk menemukan dan mengidentifikasi persamaan atau perbedaan dari perilaku, pola, atau bentuk pada sebuah data. Hal tersebut bisa dipakai dan dimanfaatkan untuk menciptakan prediksi. Untuk contoh pengenalan pola dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat pada komputer yang dapat mengenali wajah maupun suara manusia, mampu melakukan transkripsi, misalnya mengubah ujaran menjadi sebuah teks, mampu memprediksi cuaca, mampu menentukan atau membaca makna rambu-rambu atau tulisan yang ada di jalan raya, mampu memprediksi harga komoditas, dan lain-lain. Kita lanjut ke bidang ilmu data mining yang kedua. Yang kedua ada machine learning. Teknologi machine learning ini merupakan salah satu cabang dari AI, Artificial Intelligence. Teknologi machine learning adalah mesin yang dikembangkan untuk bisa belajar dengan sendirinya tanpa arahan dari penggunanya. Pembelajaran mesin dikembangkan berdasarkan disiplin ilmu lainnya seperti statistika, matematika, dan data mining, sehingga mesin dapat belajar dengan menganalisa data tanpa perlu diprogram ulang atau diperintah. Dalam hal ini, machine learning memiliki kemampuan untuk memperoleh data yang ada dengan perintah ia sendiri. Machine learning juga dapat mempelajari data yang ada dan data yang ia peroleh sehingga bisa melakukan tugas tertentu. Tugas yang dapat dilakukan oleh machine learning pun sangat beragam tergantung dari apa yang ia pelajari. Salah satu contohnya yang akan kita bahas kali ini adalah Deep Blue yang dibuat oleh IBM pada tahun 1996. Ini adalah sebuah machine learning yang dikembangkan agar bisa belajar dan bermain catur. Deep Blue juga telah diuji coba dengan bermain catur melawan juara catur profesional dan Deep Blue berhasil memenangkan pertandingan catur tersebut. Hebat banget ya. Jadi di tahun 1996 itu machine learning udah ada loh dibuat oleh IBM, yaitu Deep Blue untuk bermain catur. Wah, keren banget. Kita lanjut. Ilmu data mining yang ketiga. Ada statistik. Statistik adalah suatu ilmu dan seni mengumpulkan data, menyajikan, menginterpretasikan untuk menguji teori, dan membuat simpulan tentang seluruh fenomena. Peranan statistik dalam data mining tentu saja sangat penting, yaitu untuk mulai dari bagaimana mengumpulkan data yang besar dan proses menganalisisnya.
Pengelolaan data pada data mining lebih banyak daripada statistika, dan dalam memproses data tersebut, data mining lebih membutuhkan banyak proses daripada statistik dan memerlukan proses real-time, waktu yang nyata, untuk melakukan prosesnya dimanapun itu berada. Selain itu, data mining dapat melakukan desain percobaan untuk menguji hasil dari kesimpulan yang didapat. Oleh karenanya, banyak proses mendapatkan informasi dari data dan membutuhkan waktu yang singkat. Juga maka diperlukan algoritma statistik yang tepat dan efisien. Kita lanjut ke bidang ilmu yang terakhir. Yang akan kita bahas yaitu database teknologi. Siapa sih yang nggak tahu database teknologi? Database itu sekumpulan data yang dikelola berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berkaitan sehingga memudahkan dalam pengelolaannya. Nah, ini ada gambarnya, tabel, beserta atributnya. Nah, dihimpun dari berbagai sumber secara sederhana, database atau basis data merupakan sekumpulan data atau informasi yang tersimpan secara sistematis. Database memiliki peran penting dalam perangkat untuk mengumpulkan informasi data atau file secara terintegrasi. Nah, selanjutnya kita membahas kenapa sih kita harus mempelajari atau mengetahui pengetahuan tentang data mining. Kenapa ya harus data mining? Nih, ketika orang-orang semakin paham akan teknologi beserta kemudahan yang didapatkan saat pengaplikasiannya, dari situlah volume data semakin meningkat. Dari waktu ke waktu, seiring dengan berjalannya waktu, teknologi akan terus berkembang. Karena jumlahnya yang semakin besar dan terus bergerak dengan cepat, diperlakukan aktivitas atau proses untuk mengolahnya. Salah satunya dengan data mining. Nah, setelah kita mengenal beberapa hal-hal dasar mengenai data mining, kira-kira seperti apa ya pengaplikasian data mining dalam kehidupan sehari-hari? Berikut adalah contoh pengaplikasian data mining di salah satu contoh bidang industri. Nah, aku ngambil penerapan data mining pada asuransi atau insurance, yaitu bagaimana data mining mampu meramalkan biaya klaim yang akan diajukan peserta asuransi, sehingga mengidentifikasi dan mencegah yang sekiranya dapat terjadi dalam penggunaan klaim. Pengidentifikasian persaingan yang ada antara bisnis milik teman-teman juga akan lebih mudah loh jika menggunakan data science. Dengan pengidentifikasian ini, teman-teman akan lebih mudah menentukan strategi baru untuk memenangkan persaingan. Resiko kerugian atau kemungkinan didapatkannya keuntungan yang cukup besar juga bisa teman-teman identifikasi dengan mudah menggunakan metode prediksi yang dimiliki oleh data science. Inilah mengapa penting bagi teman-teman untuk mempelajari berbagai macam pengetahuan baru, termasuk data mining ini. Karena dengan adanya informasi yang aku berikan ini, sudah pasti teman-teman semua akan lebih mendapatkan banyak keuntungan guna meningkatkan bisnis dan kemampuan teman-teman. Apalagi dalam hal data mining yang sangat berguna dalam setiap aspek kehidupan, tak hanya dalam skala bisnis saja. Lanjut, kita akan membahas tentang analisis jurnal implementasi deep learning pada simulasi autonomous drive menggunakan AirSim. Nah, jurnal ini aku sudah baca dan sedikit aku pahami. Semoga kalau misalnya kalian mau cari jurnalnya juga boleh. Nanti aku taruh di link YouTube. Siapa tahu kalian mau menganalisis juga. Jadi kita bahas analisis jurnal implementasi deep learning pada simulasi autonomous drive menggunakan AirSim. Jadi, autonomous driving itu merupakan salah satu teknologi yang ada pada artificial intelligence. Teknologi ini memiliki tujuan untuk mempermudah pekerjaan manusia yang berhubungan dengan mengemudi. Nah, dapat dilihat nih dari gambar ini, mobil ini sudah terdapat sistem sensor yang sudah mengetahui lingkungan jalan itu seperti apa. Jadi dia
gak bakal nabrak, atau misalnya dia sudah tahu harus berhenti di mana dan dia bisa mengerem sendiri karena sudah tersistem dengan baik. Contoh gambar mobil yang menerapkan autonomous drive ini ada lagi. Dapat dilihat ya dari gambar di atas, jika autonomous drive yang biasa disebut dengan autonomous vehicle ini adalah sebuah kendaraan yang dapat berjalan sendiri tanpa dikemudikan oleh manusia. Kenapa ya bisa seperti itu? Karena di dalamnya sudah terdapat sistem yang dibuat untuk melakukan setiap aktivitas yang dilakukan oleh pengemudi. Nah, lalu apa sih AirSim itu? Nah, merupakan suatu software simulasi mengemudi menggunakan end-to-end deep learning karena pendekatan ini mengoptimalkan semua langkah pemrosesan secara bersamaan. Nah, ini autonomous drive ini itu mobilnya itu bisa seperti mengatur kecepatan laju, melakukan pengereman dengan tepat, dapat melaju ke tempat yang kita inginkan dengan menggunakan GPS, dapat mengenali lingkungan sekitar dengan adanya sensor. Nah, kita lanjut. Nah, ini adalah simulasi driving dengan AirSim. Ini gambarnya. Nah, untuk tahap awal, simulasi akan dilakukan pada lintasan yang sudah tersedia dengan berbentuk kotak, dengan mobil yang terparkir di setiap sisi jalan. Sebenarnya harusnya ada sih, kecuali mobil pengguna. Penerapan teknologi autonomous driving ini akan dilakukan dengan menggunakan metode DL. Dikarenakan jumlah dataset yang diolah sangat banyak. Hasil dari penelitian ini adalah simulasi yang mampu mengendalikan mobil melalui prediksi sudut kemudi berdasarkan masukan gambar dari kamera. Tingkatan akurasi dari penelitian ini diukur melalui pencatatan waktu lama mobil dapat bertahan di lajur jalan dan melalui perhitungan RMSE yang menghasilkan waktu terbaik dalam 2 menit 2 detik dan RMSE sebesar 0,00019. Nah, kita lanjut. Beberapa metode yang digunakan pada penelitian ini. Ada unsupervised learning, supervised learning, reinforcement learning, deep learning. Tetapi hanya ada satu metode yang dapat membuat teknologi autonomous driving ini berjalan. Yaitu metode apa ya? Metode supervised learning. Nah, kita lanjut. Supervised learning. Apa sih supervised learning itu? Jadi supervised learning itu merupakan sebuah metode machine learning juga, di mana metode ini memberikan dataset yang berlabel dan data input ke dalam mesin. Nah, cara kerjanya supervised learning. Tapi sebelum membahas cara kerjanya, kita akan membahas dulu maksud dari dataset ini. Maksud dari dataset yang berlabel ini ialah untuk setiap tipe bentuk dataset yang telah diberikan, outputnya telah ditentukan. Setelah menerima input, mesin kemudian akan memberikan output berdasarkan dataset yang dilabeli. Metode ini cocok digunakan untuk penyelesaian masalah classification dan regression. Jadi ini cocok banget buat autonomous drive. Cara kerjanya, yang pertama, input raw data. Raw data itu data mentah, lalu dijadikan ke algoritmanya dulu, mau seperti apa, lalu masuk ke proses, naik ke training dataset, lalu dasihat output, ke supervisor langsung turun lagi ke processing, dan dia mengeluarkan hasilnya di output. Nah,
Metode SL dapat digunakan untuk membuat teknologi autonomous driving dan tidak perlu memakan waktu cukup lama dalam pelatihannya. Akan tetapi, metode ini membutuhkan pengubahan nilai pada parameter pelatihannya serta membutuhkan jumlah referensi rekaman yang lebih banyak untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah, sekian presentasi dari semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, maaf saya tidak menampilkan video wajah saya karena saya sedang kurang enak badan saat melakukan video ini. Semoga videonya bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.